Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke tutorial gambar tampak. Nah, contoh gambar tampaknya seperti ini bisa kalian perhatikan contohnya nanti. Jadi untuk gambar tampak itu adalah hasil proyeksi dari gambar denah dan juga gambar potongan. Nah, untuk memahami gambar tampak itu seperti apa, kamu bayangkan aja kamu ada di dalam gambar denah tersebut. Di dalamnya, kalau kamu menghadap ke bawah artinya yang depan adalah bagian bawah itu, yang belakang adalah bagian atas. Nah, untuk samping kanan dan kiri, kalau misalnya kamu berdiri di dalam bangunannya itu dengan posisi menghadap ke bawah, otomatis kanannya itu ada di sebelah ya kanan. Gimana itu Mbak menjelaskannya? Jadi kamu membayangkannya jangan ada di posisi di luar bangunan tapi di dalamnya bangunan. Caranya untuk gambar denahnya di copy posisinya seperti yang ada di tutorial, lalu gambar potongannya juga di copy, dan setelah itu kamu buat layar baru dengan nama tampak, dan juga untuk ketebalannya bisa kamu ikuti aja menggunakan ketebalan berapa di situ. Terus selanjutnya aktifkan layar tampak dan kamu buat garis bantu menggunakan XL untuk sebagai pembatas antara gambar denah potongan. Nanti tampaknya itu posisi ada di situ. Terus selanjutnya ini kamu ambil garis bantu yang kamu fokuskan adalah bagian bawah ke bagian depan yang ada di gambar denah. Nah, ini kamu buat garis bantu menggunakan XL, terus kamu copy batasnya bangunannya itu mana dulu. Nah, ini untuk terasnya, jadi kita gambarnya mulai dari depan dulu kita fokuskan. Terus selanjutnya untuk bagian yang ada di gambar potongan itu yang perlu kita ambil garis bantunya menggunakan XL juga. Coba kamu perhatikan di situ. Yang saya ambil itu mulai dari batasnya tanah asli itu mana, terus tangga atasnya itu untuk terasnya, untuk garis lantai 0.00. Terus coba kamu perhatikan aja di situ yang saya ambil yang mana, nanti akan ada sedikit perubahan. Yang diambil itu sebenarnya kan harusnya gambar yang depan yang kelihatan dari depan itu mana aja. Nah, di situ diikuti aja yang perlu Nah, nanti yang diambil adalah bagian dalamnya situ. Otomatis yang luarnya nanti akan kita trim. Nah, itu yang perlu kita ambil gambarnya. Jadi selebihnya adalah kita trim saja. Nah, contohnya seperti ini. Untuk garis batasnya, garis tanah asli kita panjangkan agar apa, gambar tampak itu biar kelihatan dia tidak ngambang, jadi napak di tanah. Ini kita hapus. Untuk garis kolomnya cukup sampai ke bawah, sampai ke dak. Diikuti saja mana yang perlu dihapus, mana yang tidak. Nah, itu ada kesalahan di situ, coba diperhatikan aja dulu. Nah, ini di copy. Nah, yang harusnya kelihatan itu sama lisplang. Oke, nah ini yang baru benar. Yang perlu dihilangkan yang mana itu kamu ikuti. Terus nah, kalau misalnya kok tadi sudah saya hapus terus kembali lagi, jadi di Ctrl Z. Oke, nggak usah bingung. Nah, ini untuk garis
yang dihapus itu diikuti saja mana saja. Terus untuk tangganya biar kelihatan, nah ini dipanjangkan, warna birunya ditarik 300 ya, ke kanan dan ke kiri 300. Setelah itu kita buat garis saja menggunakan L. Nah kalau sudah, kita trim garis yang tidak kita inginkan. Oke, nah diikuti mawon garis-garisnya mana aja yang enggak dihapus, yang dihapus. Terus ini di offset. Untuk lebihnya atap itu pasti akan ada lebihnya, di offset 500 ya, keluar samping kanan dan juga samping kiri. Oke, bisa diperhatikan di situ. Nah itu juga perlu dihapus. Nah nanti tampilannya seperti ini, tinggal kita merapikan, nambahi hatch dan juga jendela pintu yang ada di situ. Nah setelah itu baru kita fokus ke sini. Nah ini bisa kamu lihat untuk yang dibuat garis bantunya itu titik mana saja diikuti saja. Sebenarnya untuk tutorial ini kan tambahan ya, saya menjelaskan mungkin kurang jelas, yang di offset itu kurangnya berapa, yang diambil titiknya itu yang mana. Nah itu nah karena kusen yang sebelah itu kan ketutupan sama kolom, jadi saya hapus. Kalau misalnya kolommu itu nggak nutupi kusen ya, jadi jangan dihapus. Ini saya offset 100 ya tadi. Terus selanjutnya dari bawah, dari lantai ya, di offset 100. Terus di offset dari lantai, di offset 500. Dari lantai juga di offset 210. 2100, maaf keliru, 2100. Setelah itu di offset lagi, di offset 60 ke atas, dan yang bawah juga, untuk kusen yang bawah di offset 60. Setelah itu di trim. Nah bagian mana saja yang perlu di trim itu silahkan kamu diikuti saja. Oke, diikuti saja untuk bagian mana-mana yang perlu di trim, dirapikan. Misalnya ada yang perlu dipanjangkan, silahkan diikuti. Oke.
Terus selanjutnya tadi untuk arsirannya itu bisa kalian arsir sesuai dengan contohnya yang diarsir itu apa. Terus untuk yang ini, yang untuk daknya yang atasnya jendela, itu dak atas jendela itu bisa kalian itu ya, ukurannya bebas saja. Terus untuk angin-angin yang di atasnya jendela ini juga ukurannya bebas, kira-kira saja untuk ukurannya kira-kira berapa di situ. Nah, setelah itu, untuk jaraknya ini juga nggak ada ukuran, diperkirakan sama dengan contoh. Ini pun juga saya nggak terlalu presisi biar kelihatan aja lebih bagus di situ. Setelah ini akan saya kopikan di atasnya jendela untuk bagian yang di bawah dak. Nah, ini yang di atasnya pintu juga saya beri dengan ukuran yang presisinya kurang itu juga, cuman di arah-arah. Nah, contohnya seperti itu. Nah kalau sudah, untuk tampilan biar lebih bagusnya saya tambahi untuk pepohonan dan lain sebagainya menggunakan DC spasi tadi. Kalau misalnya kalian kok kesulitan dalam mencari ini, nggak perlu dikasih juga nggak apa-apa. Kalaupun bisa juga monggo silakan. Nah, ini perlu saya panjangkan karena akan saya beri pohon. Jadi untuk pohonannya ini nggak wajib ya. Untuk pepohonannya nggak wajib, semuanya bisa. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nanti kalau sudah itu tinggal dipasangkan di etiket. Begitu, dan di PDF untuk tutorial PDF-nya bisa dilihat di video untuk mem-PDF ya. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa diikuti sesuai yang ada di video. Terima kasih.